Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Saya tetap berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Yang menonton video ini saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan. Yang lagi sakit insya Allah Allah angkat penyakitnya. Yang lagi punya banyak hajat, punya banyak impian, pingin beli ini, beli itu dan segala macamnya, saya doakan semoga Allah wujudkan itu ya. Dan yang paling penting tetap selalu saya ingatkan, jangan lupa minta ampunan Allah. Gak banyakin istighfar, sadarin, kemudian jujur dengan diri sendiri, minta maaf ke Allah. Insya Allah kalau kita selalu minta ampun sama Allah, banyak beristighfar, insya Allah hidup kita itu akan mudah. Jalan keluar, kemudian rezeki itu akan diberikan Allah dengan cara-cara terbaik. Insya Allah teman-teman semuanya. Yuk jangan lupa bersyukur ya. Seperti biasa jangan lupa bersyukur. Selalu saya ingatkan buat saya juga ya. Ini buat saya juga. Bukan saya mengingatkan Anda tapi mengingatkan saya juga. Yuk terus pacu diri kita untuk banyak bersyukur. Di kondisi apapun. Lagi susah, lagi sedih, lagi banyak masalah. No, tidak ada alasan. Harus tetap bersyukur. Katakan selalu dalam hati. Kemudian mau tidur, bangun tidur. Alhamdulillah ya Allah aku sehat. Alhamdulillah ya Allah aku kaya. Semuanya. Nih tulis doa terbaik saudara-saudara ini. Tulis doa terbaik Anda di kolom komentar. Tulis saja. Mulai dengan kata-kata Alhamdulillah ya Allah aku sehat. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Apapun yang menjadi hajat Anda tulis di kolom komentar ya. Ketika video ini ditonton oleh jutaan orang dan diaminkan, insya Allah doa itu akan cepat terwujud. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa ya. Sebelum kita materi, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan japri nomor saya. Ini nomor saya ya yang tertera di bawah ini. Kita ada grup, insya Allah grupnya gratis. Kemudian kita juga ada kelas online. Yang mau ikut kelas online monggo japri juga. Di sana di kelas online itu tentunya khusus ya, yang dia berbayar. Dimana kelas online itu adalah untuk orang-orang yang memang dia kepingin dan siap dibimbing sampai hutangnya lunas. Nah ini buat teman-teman semuanya nih yang ingin hutangnya lunas, dibimbing sampai hutangnya lunas ya. Mohon maaf ya. Yang ingin dibimbing sampai hutangnya lunas, yuk silakan bergabung di grup kelas online. Insya Allah di sana kita ada amalan Riyadhah, kemudian banyaklah materi-materi yang kita sampaikan. Kemudian kita juga ada guru saya yang akan membimbing. Kemudian insya Allah di kelas online itu nggak kita biarkan, kita nggak pakai waktu 2 bulan 3 bulan, nggak. Insya Allah itu Anda mendaftar kelas online, insya Allah kita siap pandu sampai hutang Anda selunas. Tentunya sama-sama kita berdoa ya, berharap kepada Allah semoga kemudahan itu diberikan. Insya Allah teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah sudah banyak yang merasakan, mereka yang tadinya ketakutan ditagih hutang, begitu gabung kelas online, Masya Allah luar biasa, berani, kemudian rezekinya ada aja, lancar banget gitu, pelan-pelan bertahap hutangnya mulai lunas. Nah sekarang giliran kamu yang ingin mendaftar, silahkan ayo bergabung. Tapi ingat ya, kita juga ada grup, mungkin mau ingin ke grup dulu boleh, nggak apa-apa. Insya Allah di grup itu juga saya sering kasih materi, sering ngajak sharing terkait masalah hutang atau masalah lainnya. Baik teman-teman semuanya, kepanjangan tuh ya pembukaannya ya. Baik, hari ini saya ingin bahas materi tentang doa. Teknik doa, sholawat dan loa ya. Saya kasih judul sholawat dan loa. Dan ini cara yang sering saya lakukan dan kebanyakan orang juga lakukan cara ini. Dan Masya Allah cara ini kalau kita kerjakan, kita dawamkan, kita yakin insya Allah terwujud. Sholawat dan loa. Nah kita sebelum sholawat, kita nggak usah bahas sholawat ya. Pastinya sudah banyak yang membahas tentang sholawat ya, bahwa orang yang rajin berselawat itu insya Allah hidupnya barokah, itu pastilah insya Allah ya. Tapi di loa ini, loa itu kan ya gampangnya begini, loa itu begini, menarik satu impian untuk masuk ke dalam diri kita yang itu bisa menjadi kenyataan. Artinya ya ilmu tarik menarik lah, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Nah sekarang coba Anda amalkan dan Anda praktekkan ini ya. Sebenarnya itu sudah saya singgung ya di video sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya ulangi lagi. Ilmu sholawat dan loa untuk menarik, mempercepat keinginan Anda supaya cepat terwujud. Nah ini simple tapi butuh tantangan ekstra. Tantangannya apa? Karena tantangannya apa? Malas, kemudian ragu dan lain sebagainya. Tapi saran saya kerjakan saja, amalkan saja. Oke, saya sharing ya, saya jelaskan ya. Gini, pertama Anda laksanakan sholat hajat dulu. Sholat hajat dulu 2 rakaat atau 4 rakaat boleh, silakan. Kemudian Anda tentuin doa Anda apa, target doa Anda apa. Dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, dalam setahun, tentuin target.
Misalnya dalam hutang Anda 100 juta misalnya ya, 100 juta. Anda targetin 3 bulan, 6 bulan, setahun, bisa. Anda mau lunasnya kapan? Nah, ini kita cerita target dulu ya. Perkara nanti bagaimana ceritanya dari majalahnya jangan itu dulu, tapi kita tentuin target kita mau berapa bulan atau mau setahun, terserah, bebas. Yang nanti insya Allah kita lakukan itu secara istiqomah. Itu ya, pertama sholat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian tentuin target. Misalnya dalam hal ini utang, Anda mau utang Anda selesainya kapan? Misalnya hutang Anda 100 juta, tentuin tuh Anda dengan hutang 100 juta itu tuh mau lunasnya kapan. Ini Masya Allah dahsyat nih ya. Dengerin dulu sampai akhir ya, jangan salah paham dulu. Utang 100 juta tadi contohnya ya, hutang 100 juta itu Anda mau selesaikan kapan, mau lunas kapan. Misalnya 6 bulan atau setahun lah, kita buat setahun lunas gitu. Kemudian pakai ilmu sholawat, kemudian pakai ilmu loah. Nah, jadi sholat hajat, kemudian targetnya ditentuin, kemudian pakai ilmu sholawat dan pakai ilmu loah. Nah, sekarang praktiknya bagaimana? Praktiknya begini. Anda rutinkan mulai malam ini atau mulai hari ini sholat hajat 4 rakaat. Boleh di akhir malam, misalnya di sepertiga malam terakhir digandengkan dengan tahajud, boleh selesai isya. Dulu tuh saya melakukannya, bahkan sekarang tuh saya lakukan juga ya. Habis isya, antara jam 9 sampai jam 10 itu saya lakukan, karena nanti ketika malam hari bangun tinggal tahajudnya saja ya, nggak ngerjakan ibadah yang lain, nggak ngerjakan sholat yang lain, tapi hanya kerjakan tahajud dan witir saja. Nah, kita balik di awal. Anda kerjakan sholat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat, waktunya antara jam 9 ke jam 10. Boleh Anda yang mengatur, pokoknya habis isya sampai menjelang subuh ya, itu waktunya. Kerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, setelah Anda sholat hajat, amalin sholawat sajaratun nukut. Itu aja yang mudah ya. Maksudnya saya bilang sholawat sajaratun nukut kan sudah paham lah kita ya, bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amalkan sholawat itu 1000 kali. 1000 kali selesai sholat hajat. Ya, selesai Anda sholat hajat, misalnya seperti saya sholat hajat itu 2 rakaat aja gitu. Salam, selesai salam, kemudian saya sholawat. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan wasilah salawat Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah lunasin hutangku. Nah, kemudian ada salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus sampai 1000 kali. Nah, selesai Anda bersolawat 1000 kali, Anda pegang dada Anda begini. Anda pegang, kemudian Anda bayangkan bahwa Anda hutang 100 juta Anda itu sudah lunas. Anda bayangin, makasih ya Allah, dalam hati selesai Anda bersalawatnya, Anda katakan dalam hati, makasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hutangku sudah lunas, hutangku 100 juta lunas, makasih ya Allah. Sambil Anda bayangkan tuh bahwa Anda seolah-olah sudah dapatkan uang 100 juta itu. Anda visualisasikan, terus Anda bayangkan, terus Anda Anda masukkan pikiran-pikiran positif itu ke dalam diri Anda, bahwa Anda sudah memegang uang 100 juta itu yang akan yang sudah Anda lunasin. Misalnya di bank, Anda bayangkan bahwa Anda sedang pergi ngambil uang ke ATM gitu ya. Kemudian Anda pergi ke bank, Anda lunasin hutang itu 100 juta cash gitu ya, tanpa ada cicilan apapun lagi. Anda bayangkan itu sambil dalam hati Anda ucapkan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, hutangku sudah lunas. Makasih ya Allah, Engkau maha baik. Terima kasih ya Allah. Terus sambil Anda hayatin, sambil Anda dengan rasa emosi gitu, sampai Anda benar-benar seolah Anda merasakan bahwa Anda itu sudah memiliki uang 100 juta dan Anda itu sudah melunasin hutang-hutang Anda. Lakukan itu teman-teman semuanya. Itu ilmu loa, dan itu banyak dilakukan oleh para orang-orang sukses, termasuk saya belajar juga dulu ya, ikut seminar tentang loa dan segala macam lah, saya baca buku, itu yang mereka lakukan. Artinya apa yang mereka pikirkan itulah yang akan terjadi. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Nah, ini sesuai juga dengan ajaran kita ya, Islam khususnya ya, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Munculkan prasangka-prasangka baik dalam diri kita. Munculkan rasa rasa mewujudkan sesuatu itu dengan rasa optimis, dengan keyakinan yang kuat. Nah, memang di awal-awal melakukan itu sepertinya kita ada kejanggalan ya, ada kayaknya lucu, apa iya sih, apa benar sih, karena kita akan membayangkan. Kalau orang yang biasa bahasa awam tuh menghayal gitu ya, tapi nggak apa-apa, saran saya teman-teman semuanya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kita dianggap menghayal, nggak apa-apa, tapi insya Allah itu punya pengaruh yang kuat. Saya pernah baca buku ya, satu kisah begini, ada saya lupa itu judul bukunya apa, tapi saya pernah baca buku, ada seseorang dia yang punya impian, dia pingin punya satu rumah
membangun rumah di atas puncak gitu ya, di atas puncak, tapi orang ini tuh tidak punya kekuatan ekonomi. Artinya dia orang yang lemah secara ekonomi, nggak punya apa-apa lah gitu kan. Tapi dia punya impian. Lantas yang dia lakukan itu, dia lihat searching ke Google, dia lihat tuh bentuk rumahnya seperti apa, dia cetak, dia print, kemudian dia tempel tuh di dinding. Ya dinding, kemudian tiap malam mau tidur dia pegang tuh kertas tuh. Aku yakin pasti bisa. Aku yakin dia pegang ini gambar rumah itu, kemudian dia bilang dalam hatinya dengan kekuatan pikiran dan keyakinan itu, aku pasti bisa milikin ini, aku pasti bisa bangun rumah ini, aku pasti bisa bangun. Itu dia lakukan. Mau tidur, bangun tidur, itu dia lakukan. Akhirnya apa? Sesuai berjalannya waktu, akhirnya pun rumah impian dia itu terwujud. Nah, buat kita teman-teman semuanya, kita jangan hanya mengandalkan pikiran. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Nah, libatkan Allah untuk mewujudkan itu semua. Dibarengin dengan sholawat itu tadi. Dengan sholawat teman-temannya. Udah ente jangan pikirkan dari mana caranya, dari mana, apa bisa, apa iya. Mungkin untuk di awal-awal kita merasa janggal, merasa kayaknya lucu, seperti menghayal. Tapi ini beneran teman-teman semuanya. Praktekin deh. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Termasuk, yang saya nggak usah contohkan ya. Saya contohkan saya aja. Saya selalu begitu. Saya ketika punya target, saya lakuin itu. Bismillah ya Allah, dengan rahmatmu dan ridhamu, dengan kuasamu, dengan izinmu, insya Allah aku bisa begini ya Allah. Aku bisa memiliki ini ya Allah. Aku sudah memiliki ini ya Allah. Dan itu juga dulu saya lakukan ketika saya lagi banyak hutang ya. Saya selalu katakan tuh dalam hati, alhamdulillah ya Allah, hutangku sudah lunas. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Itu selalu saya katakan loh teman-teman semuanya. Alhamdulillah sesuai jalannya waktu, karena memang makin kuat bayangan itu, makin kuat bayangan yang kita visualisasikan itu melekat dalam diri kita, itu makin cepat. Biarkan nanti Allah yang membukakan jalan. Tugas kita sudah lakukan saja. Tapi ingat, barengi dengan sholat hajat dan sholawat. Insya Allah, masa Allah ini teman-teman semuanya dahsyat banget. Dan itu bisa Anda lakukan bukan hanya untuk perkara hutang, tapi perkara impian, perkara yang lain-lain. Misalnya Anda ingin mobil, insya Allah tahun depan, bismillah ya Allah, saya pasti punya mobil. Harus begitu. Bismillah ya Allah, tahun depan insya Allah saya pasti punya rumah. Bismillah ya Allah, tahun depan insya Allah hutang saya akan lunas. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Tapi kata-kata itu berdoanya dengan cara bersyukur ya. Semangatin diri, yakinin diri, bangkit dari segala hal-hal sudah. Keadaan Anda saat ini sudah, nikmatin saja, ikutin saja prosesnya. Percayakan saja sama Allah bahwa insya Allah semuanya baik-baik saja. Apalagi kita barengi dengan kekuatan sholawat. Masya Allah teman-teman semuanya. Jadi jangan kalah kita, harus bangkit, harus semangat. Ayo, jangan lagi jangan lagi mikir dari mana jalan. Jangan, udah lakukan saja. Dan ini real, asli saya lakukan, dan banyak orang-orang, mereka yang sukses juga melakukan hal ini. Kita ini adalah apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Kalau kita berpikir baik, berpikir yang bagus-bagus, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita berpikir yang buruk, negatif thinking, selalu berprasangka buruk, maka itu yang datang. Maka selalulah kita dalam keseharian itu selalu berpikir positif, berprasangka yang baik-baik, supaya yang datang baik-baik aja. Jangan buruk sangka, jangan menggibahin orang. Insya Allah teman-teman semua, kehidupan kita akan dibimbing Allah dan akan baik insya Allah, karena kita berpikir yang baik-baik. Jadi itu teman-teman semuanya. Mohon maaf ya kalau nanti kurang jelas, boleh nanti kita sharing lebih dalam lagi ya di nomor saya ini, boleh japri, bisa nanti kita jelaskan lagi ya, karena ini video sudah durasinya, kita lihat durasi, nggak usah kepanjangan lah, segini cukup. Intinya itu, sholat hajat, amalin sholawat, tentuin targetnya kapan, kemudian berdoa, visualisasikan, pakai ilmu loah, pakai ilmu keyakinan, pakai ilmu pikiran. Sudah, bismillah saja. Bismillah, yakinin bahwa insya Allah semuanya itu akan terwujud. Tapi ingat, lakukan secara rutin, secara istiqomah. Biarkan Allah yang membukakan jalan. Biarkan Allah yang menuntun Anda. Mau seperti apa caranya, itu terserah Allah. Bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah. Yang penting tugas kita terus berupaya, terus berikhtiar. Insya Allah semuanya pasti terwujud teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.